Saya hanya mau bilang bahwa hanya orang-orang goblok, hanya orang-orang bodoh nan tolol yang mau percaya dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana berikut ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Mengapa Anda menghilang? Baik, terima kasih Mbak Tiara. Tentunya yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia. Saya sampaikan saya bukan menghilang, namun karena saya sebagai seorang anggota kepolisian yang masih aktif ya Mbak, yang masih aktif, yang tentunya saya taat kepada aturan di kepolisian, juga terkait dengan kode etik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat, sebagai Kapolsek Kapetakan, tentunya punya tugas yang memang diemban sama saya untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Artinya mungkin dijelaskan dalam kurun waktu dari bulan Mei ya Pak ya, sampai sekarang kita wawancara di bulan Juli ini Anda memang aktif bekerja ya Pak? Betul. Sebagai Kapolsek Kapetakan. Betul. Tetap saya bekerja seperti biasa. Seperti saya sampaikan tadi, kaitan dengan saya menghilang, tidak menghilang. Namun saya patuh dan taat pada aturan. Seperti itu, Mbak. Sekian banyak informasi yang kemudian ini diterima oleh publik. Publik ini semacam dibombardir dengan isu-isu tersebut gitu Pak. Apa dampaknya yang betul-betul Anda rasakan atas pemberitaan ini? Mungkin kepada keluarga Pak Rudiana juga. Betul. Kaitan dengan informasi yang beredar sekarang di media dan lain-lain, tentunya sangat besar kami rasakan, terutama buat anak saya, keluarga, semua yang di rumah, kaitan dengan sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, namun demikian kami tetap kuat, kami tetap tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi Allah Sama Kuasa. Anda menyebutkan bahwa Anda memang tidak pernah kemana-mana begitu ya, artinya tetap aktif bekerja, tetap menjalankan sebagai sosok Ibtu Rudiana seperti biasanya. Tetapi apa yang kemudian ini Anda, pertimbangan Anda untuk memutuskan baru bicara kepada publik saat ini Pak? Baik, tentunya yang pertama karena sekarang saya alhamdulillah sudah dampingi lawyer saya, Bang Pitra dan Bu Elsa, yang mereka dengan secara sukarela membantu saya untuk meluruskan yang selama ini beredar di dunia di alam ya, di bumi ini, yang seolah saya digiring sebagai seorang yang sangat bersalah. Tentunya hal ini jauh dengan yang sebenarnya, karena yang saya rasakan dan yang saya lakukan adalah hal yang betul-betul menurut saya yang sebenarnya. Artinya dalam menegakkan keadilan saya akan terus berjuang untuk mencari yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada para pemirsa sekalian. Masih adakah kalian yang percaya dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana tadi? Jujur, saya 100% saya tidak percaya lagi dengan omongannya Ibtu Rudiana. Saya menduga kuat sutradara dalam kasus pembunuhan Vina ini adalah Ibtu Rudiana itu. Segala macam sandiwara, segala macam rekayasa, segala macam permainan dalam kasusnya Vina yang memakan waktu 8 tahun lamanya dan belum pernah ada titik terangnya, itu sutradaranya adalah Ibtu Rudiana. Saya sangat yakin akan hal itu. Cuman kebenaran ini yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak mampu untuk mengungkapnya? Rakyat Indonesia sebenarnya sudah tahu semua. Malu. Penegakan hukum di bangsa ini seolah-olah dijadikan sebagai bahan sandiwara. Lalu yang kedua, Ibtu Rudiana ini adalah seorang polisi aktif. Adalah seorang abdi negara yang masih aktif. Apa iya dalam institut kepolisian mereka tidak punya lawyer,
tidak punya lembaga bantuan hukum? Percayakah kalian dengan sandiwaranya Ibtu Rudiana? Seorang polisi aktif memakai pengacara Elsa Sharif, memakai pengacara si Fitra. Jadi, sekali lagi, saya secara pribadi, omongannya Ibtu Rudiana ini sama sekali saya tidak akan percaya. Karena saya sangat meyakini sutradara dalam kasusnya Vina ini adalah Ibtu Rudiana. Yang menyuruh Aep untuk memanggil Dede, untuk memberikan keterangan palsu seperti dibongkarkan oleh Dede, itu adalah Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini muncul setelah Nikita Mirzani melakukan sayembara 500 juta untuk menemukan Aep. Padahal netizen Indonesia ini sudah tahu, orang-orang sudah tahu, menurut pengakuan dari orang tuanya Aep, bahwa Aep itu ada di Polda Jabar. Lalu seolah-olah untuk mengecoh apa yang sedang difokuskan oleh netizen, Nikita Mirzani melakukan sayembara 500 juta. Bagi siapa saja yang mendapatkan, yang menemukan Aep, keberadaan Aep, maka dia akan mendapatkan 500 juta. Apakah ada orang yang mau menerima uang haram dari Nikita Mirzani? Lebih baik uang 500 juta itu, kalau Anda masih punya hati nurani, karena Anda dikenal sebagai pribadi yang minus moralnya, bantulah fakir miskin, bantulah mereka-mereka yang hidup di jalanan, bantulah anak yatim. Itu jauh lebih mulia daripada Anda melakukan sayembara. Saya berharap bahwa dari klarifikasinya Ibtu Rudiana ini, kita semua jangan terkecoh. Karena ini adalah bentuk permainan baru lagi. Tetapi sesungguhnya, sutradaranya itu adalah Ibtu Rudiana. Tinggal sekarang kita menunggu kebenaran-kebenaran yang akan terungkap. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kalau Bapak Kapolri hanya diam-diam baik, Bapak Presiden hanya diam-diam baik, maka hancurlah sudah penegakan hukum di bangsa ini. Hukum dijadikan sebagai ladang bisnis. Yang pada akhirnya saya sangat khawatir masyarakat akan menjadi pembangkang terhadap mereka yang menjadi aparat penegak hukum di bangsa ini. Mari, berikut ini saya akan melanjutkan lagi sandiwara dari Ibtu Rudiana yang berbicara dari kuburan di atas makamnya Eki, tapi ini adalah makamnya Eki palsu. Karena Eki sesungguhnya dia masih hidup. Tapi semuanya akan terkuak. Sekali lagi, Eki yang anaknya Ibtu Rudiana itu masih hidup. Sudah banyak video yang sudah saya sajikan kepada pemirsa sekalian. Sudah banyak keterangan saksi. Bahkan yang terbaru, coba cek di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Ada kesaksian baru yang membuktikan bahwa si Eki itu masih hidup, sudah menikah dan punya anak.
Dengan demikian, kita masyarakat Indonesia hanya dipertontonkan dengan sandiwara yang dilakukan oleh seorang sutradara yang bernama Ibtu Rudiana ini. Mari kita lanjutkan lagi. Ya, yang pertama saya bawa kepada seluruh warga negara Indonesia. Muncul juga bukan? Ya, muncul secara mandiri bukan? Seperti apa yang aku sampaikan sebelumnya, tak perlu dicari, akan muncul pada waktunya. Muncul dengan cara mandiri. Santai, tenang saja. Ini baru awal. Maka kemunculannya pun baru awal. Nanti akan muncul dan muncul dan muncul lagi. Alright, ulala. Kalau Pak Rudiana di prank oleh Aep, marahnya jangan sama Dede, marahnya jangan sama saya, ya sama Aep dong. Karena Aep sudah ngeprank, sudah membuat keterangan yang tidak dia ketahui, diduga bohong. Nah, ini kan nggak main-main. Kebohongan ini berdampak pada lahirnya produk hasil penyelidikan dan penyidikan. Kebohongan ini berdampak pada produk hasil analisa telaah jaksa yang melahirkan P21, melahirkan tuntutan, melahirkan dakwaan, dari dakwaan, dari tuntutan, melahirkan vonis hakim. Loh, kalau begitu ini nggak main-main. Polisi yang menyelidiki dan menyidik, jaksa yang menuntut, hakim yang memutus. Bertingkat loh, dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung. Berarti institusi negara hari ini diprank oleh seorang Aep. Ayahmu tahu betapa sakitnya yang kau alami selama hidup. Sorry. Sorry ya. Gagal fokus. Lagi berdoa atau lagi baca pantun, baca puisi, berasa baca novel. Jadi baru kali ini sih berdoa sadar kamera. Ya ampun. Ayulah. Kacanya. Kira-kira judul yang cocok apa ya? Ratapan tanpa air mata mungkin ya? Atau mungkin tangisan tanpa tawa? Cocok rasanya tangisan tanpa tawa ya. Atau mungkin aku rindu ayah yang dulu. Atau mungkin ayah yang hilang telah kembali. Cocok tuh. Ayah yang hilang telah kembali. Atau mungkin ayah dan paman akhirnya dadang juga. Ya, habis baru kali ini sih datang ke makam, tapi sadar kamera, penuh dengan pantun dan warna. Jadi agak gimana gitu. Tapi boleh juga sih jadi sinetron. Tinggal dicari judul yang tepat saja. Kira-kira berapa episode ya? Pemerannya siapa ya yang cocok? Coba pemerannya yang cocok siapa ya kira-kira ya? Ulala, Mamma Mia, lezatos. Ichikewir. Ibtu Rudiana ini sudah menjadi korban, sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Makanya kenapa saya bela Bapak Ibtu Rudiana? Karena saya melihat satu esensinya, anaknya telah meninggal dunia. Coba bayangkan kalau anakmu itu yang dibunuh. Dan ini sudah inkrah kok.
sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, artinya sudah ada terpidana. Kok kalian bilang itu salah tangkap dan lain-lain segala macam? Kalau salah tangkap tentunya pasti bebas dia, menang pengadilan, sudah diadili. Apalagi yang kalian persoalkan? Inilah saya bilang tadi, netizen yang bermedsos ini sebenarnya kalau saya menilai kesalahan itu ada pada netizen, karena mereka ini opininya itu luar biasa sekali, suruh tangkap gitu loh. Netizen yang gak jelas, jangan juga mulutnya yang terlalu kotor. Makanya ini saya lihat ini, kita netizen ini dirubah lah otaknya dulu biar lebih cerdas dan bersih. Sebenarnya netizen ini dahulunya baik, sekarang aja jadi jahat seperti monster, pembela kejahatan. Ingat ya, seberapa banyak umpatan kalian, seberapa hebat hujatan kalian, pahala kalian itu mengalir kepada saya. Apa yang kalian hujat, apa yang kalian kritik, dosa saya mengalir kepada kalian. Ingat satu hal, fiat justitia roit kailu, tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh. Untuk pengecara yang bernama Fitra, yang bodoh dan goblok itu bukan netizen, tetapi Anda sendiri yang adalah seorang lawyer yang saat ini sedang menunjukkan kebodohan Anda kepada seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, yang bodoh itu bukan netizen, tetapi Anda yang adalah seorang lawyer yang saat ini menjadi pengecara dari Ibtu Rudiana itu. Apakah Anda sadar bahwa Ibtu Rudiana itu adalah seorang polisi aktif? Pantaskah Anda untuk mendampingi Ibtu Rudiana itu? Anda bersama Elsa Sharif sama-sama bodohnya. Sama-sama sedang menunjukkan kebodohan kepada seluruh rakyat Indonesia. Entah Anda sadar ataupun tidak sadar, satu hal yang mau saya kasih tahu bahwa integritas, popularitas, dan reputasi Anda hilang di mata masyarakat Indonesia semenjak Anda tampil dengan menunjukkan kebodohan Anda untuk menjadi seorang lawyer dari seorang polisi aktif yang bernama Ibtu Rudiana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, drama-drama yang kalian lakukan, seperti menangis di kuburan, membuat pantun di atas kuburan lain sebagainya bersama Bapak Ibtu Rudiana itu menunjukkan tentang ketololan Anda. Di mana-mana yang sering kali saya lihat, ziarah ke makam seorang anak, apalagi anak kandung, itu biasanya bapak, ibu, dan keluarga besar. Tetapi kali ini agak aneh. Yang ziarah itu yang datang adalah Ibtu Rudiana bersama lawyernya. Drama apa lagi yang kalian tunjukkan kepada masyarakat Indonesia? Saya hanya mau bilang bahwa hari ini rakyat Indonesia, netizen Indonesia, tidak semudah itu kalian prank. Ingat, zaman sekarang adalah zaman di era digital, bukan zaman loe-loe. Itu yang perlu kalian paham. Hari ini dengan sekejap mata, dengan secepat kilat, sebuah informasi bisa diakses di seluruh dunia. Sekali lagi, jangan menunjukkan ketololan dan kebodohan Anda kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena Anda adalah seorang lawyer, tetapi perilaku Anda dan kualitas Anda, saya pikir cukup memalukan bagi sebuah institusi, bagi sebuah lembaga yang telah memberikan kepercayaan kepada Anda sebagai lawyer. Karena Anda tampaknya tidak berkualitas, karena Anda tampaknya tidak pantas untuk menjadi seorang pengecara. Mari kita lanjutkan lagi. Saya mendukung penuh tindakan Bapak Ibtu Rudiana untuk menunjuk kuasa hukumnya. Karena penting. Saya tidak habis pikir ada seorang DD yang berani bicara begitu seenak.
Sementara dia tidak punya data, tidak punya fakta, tidak punya saksi. Pak Deddy Mulyadi disomasi oleh kuasa hukumnya Pak Rudiana, menurut saya itu hal yang wajar. Maka saya berharap Dede harus mampu, karena dia mendalilkan bahwa dia tidak menyampaikan keterangan yang sesungguhnya karena disuruh oleh Ibtu Rudiana. Kamu harus membuktikan. Begitu juga dengan Liga Akbar, begitu juga dengan yang lain-lain. Saya kira ini penting untuk dipahami. Hukum harus tegak bukan karena netizen, hukum harus tegak bukan karena cacian dan hina orang lain, tapi hukum bergerak atas fakta, data, dan keadilan itu sendiri. Meninggal dunia. Coba bayangkan kalau anakmu itu yang dibunuh. Dan Yang gua pengen tanyain nih, gua tadi ngantuk jadi melek mata gua tadi. Lu muncul sih di VT gua, makanya gua stit. Yang gua pertanyain, kalau memang si anak Pak Rudiana itu meninggal dibunuh sama orang, katanya pelakunya 11, ya kan? Nah, yang 8 orang kemarin udah diputus sama pengadilan. Ya pengadilan bisa aja kali rekayasa, ya enggak? Alah, kayak gak tahu di Indonesia gimana hukum, gak semuanya. Ya. Berarti pembunuhnya kemarin 11 orang. Udah diponis 8 orang. Terus ditangkap Peggy. Ditangkap Peggy, salah tangkep, ya kan? Terus yang berdua pelakunya bisa hilang kayak jin, kayak setan. Gimana dong? Terus saksi kunci yang muncul satu persatu ngomong bahwa dia itu disuruh sama itu Rudiana buat berbohong, ya kan? Katanya Pak Rudiana korban kok ngumpet-ngumpet, nggak pernah muncul ke publik. Kalau yang namanya orang benar, kalau namanya orang yang nggak bersalah pasti muncul dong. Anak TK aja tahu Pitra, gimana sih? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan munculnya Ibtu Rudiana yang memberikan klarifikasi. Saya berharap bahwa kita netizen Indonesia jangan terkecoh. Karena ini adalah permainan baru. Ini adalah sandiwara baru. Yang sesungguhnya, sekali lagi saya garis bawahi bahwa sutradaranya adalah Ibtu Rudiana itu sendiri. Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Yang saya harapkan bahwa kita masyarakat Indonesia, kita netizen Indonesia, khususnya kita yang orang-orang kecil, jangan pernah berhenti untuk terus mengawal kasus ini. Jangan terus berhenti untuk speak up. Jangan terus berhenti untuk bersuara. Karena saya secara pribadi meyakini bahwa suara dari kita orang-orang kecil adalah suara-suara kebenaran. Karena kita orang-orang kecil, kita rakyat jelata, kita tidak punya kepentingan dalam urusan-urusan yang punya kepentingan. Seperti mereka yang punya jabatan, mereka yang punya miliaran rupiah, mereka yang punya tahta, dan lain sebagainya. Inilah fakta, inilah fenomena tentang penegakan hukum di Republik ini. Karena semakin hari kita masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan carut-marutnya penegakan hukum di negara tercinta ini. Hingga pada akhirnya dunia luar harus menertawakan tentang kualitas, tentang profesionalitas dalam penegakan hukum di negara kita. Bayangkan kasusnya Vina, 8 tahun lamanya, belum pernah ada titik terangnya. Belum juga kita menemukan titik persoalannya. Tetapi selama 8 tahun itu, para oknum-oknum pejabat, oknum-oknum kepolisian,
yang mengurusi kasus Vina ini mereka tetap digaji. Dan gaji itu adalah uangnya rakyat. Luar biada bukan? Tetapi beginilah Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.